Oke, baik. Semuanya selamat malam ya. Jadi di malam hari ini kita akan presentasi ya tentang mini projectnya teman-teman yang terpilih untuk melakukan presentasi di malam hari ini. Oke, untuk tata caranya kemarin sudah diberitahukan ya. Jadi kalau misalnya bingung, awal-awal tolong perkenalkan diri dulu, kasih tahu background sedikit gitu ya. Kemudian demoin aplikasinya, aplikasi yang sudah dibuat ya, dibuka di halaman yang deployment-nya teman-teman sekalian. Kemudian dikasih tahu aja pembagian tugasnya mungkin bagaimana gitu ya. Kemudian nanti pada saat ada sesi tanya jawab yang akan berfokus untuk menanyakan bedah kodenya teman-teman. Oke, jadi presentasi ini sifatnya teknikal ya. Sekali lagi, kita tidak ada presentasi tentang pitching-pitching seperti startup ataupun apapun itu. Oke, jadi kita langsung aja ya teman-teman ya. Semoga semuanya udah pada datang ya yang terpilih di malam hari ini. Oke, kemudian supaya adil ya. Ini PR-nya kan urutan angka nih ya dari 01 sampai 51 nih ceritanya. Oke ya. Jadi di sini supaya adil ya, kita akan melakukan random ya. Di sini saya akan melakukan random, saya tekan random berapa kali ya? Saya tekan random separuhnya aja ya. Berarti saya tekan random 4 kali di sini. Oke. Random pertama, again, yang ketiga, dan yang keempat. Oke. Jadi urutannya seperti ini ya. Oke. Saya copy paste ke Zoom saja ya kalau begitu. Zoom chat. Oke, ini ya untuk per malam hari ini. Urutannya itu seperti itu. Oke. Waduh, makin deg-degan katanya. Baik, untuk peserta pertama ya. Oke. Per pertama, per 23, Mas Nur Wahyu Catur Wicaksono, apakah sudah ada? Boleh tolong buka Saya, mic. saya Oke, kalau begitu. Baik, kalau begitu saya stop share dulu. Kemudian waktu dan tempat dipersilahkan ya untuk Mas untuk bisa nge-sharing dan mempresentasikan proyek yang sudah Mas Catur bikin. Oke, silakan. ya Ya, ini kelihatan nggak ini? kelihatan, mukanya sudah kelihatan. Sip. Kelihatan. Ya, selamat malam semua teman-teman ya. Terima kasih atas kesempatannya. Dan kali ini saya akan menceritakan tentang aplikasi saya. Coba saya share screen dulu aja Ya, kali ini. silakan. Oh, tidak bisa share screen. Hah? Ini Tidak bisa share screen? Sebentar. harus disable participant share screen. Sebentar. Oke. Oke, coba lagi. Sudah bisa? Oke. Bisa. Sip. Nah, Oke. kelihatan ya. Ya, kelihatan. Nah, ini apa yang saya kerjakan kemarin di mini project ya. Dari Jadi demonya dulu saya deh. membuat, Maaf, saya atau potong. saya displaykan dulu ya, Displayin enaknya dulu. ya. Displayin dulu. Baru nanti bedah kodenya belakangan. Ya. Ya. Nah, ini adalah apa yang saya kerjakan. Ini ada error sedikit. Ya, ini saya membuat aplikasi namanya Nonton In ya. Ini portal portal informasi film ceritanya gitu. Saya ambil dari IMDb, IPA-nya. Ini sederhana sekali. Ini 2 kali karena development ya. Jadi saya ambil dari Usify jadi kedouble gini. Tapi kalau di online-nya enggak sih. Nah, ini halaman login. Nanti fiturnya sederhana. Bisa login registrasi dulu misal catur atau dua misalnya. Kemudian password 123 registrasi. Nah, kemudian dia otomatis login. Dia menggunakan Firebase autentifikasi ya. Nah, di sini sederhana sekali. Saya hanya menampilkan data dari sedang tayang, no showing yang ada di APA, kemudian ada top rating, kemudian ada segera hadir. Ya. Kemudian fotonya sangat sederhana sekali. Nah, ini masih banyak kurangnya sebenarnya ya, karena kemarin kejar tayang juga, nunggu pair juga nggak ada kabar ya. Saya kerja solo di sini. Oke, kemudian ini apabila diklik salah satu film yang ingin kita lihat informasinya, misal
apa ya, Doctor Strange. Nah, dia akan meload data detail dari apa? Dari API-nya IMDb-nya. Nah, data detailnya saya tampilkan saja di sini aja, judul, title ya, kemudian subtitle, deskripsi, rilis, budgetnya berapa, pendapatannya berapa. Nah, ini menggunakan library, nanti mungkin kodenya bisa saya jelaskan. Kemudian ini ada ratingnya, trailernya, dan ini video apa, rumah produksinya. Nah, ini nggak ada gambarnya, ini error dari API-nya ya, harusnya ada. Ya, sederhana seperti itu. Nanti kalau sudah mungkin bisa ada kedepnya ya, jangan masih ada bug lagi. Nah, ini kalau mau login, logout ya logout, gitu. Bisa login, kemudian masuk lagi. Nah, masuk lagi. Nah, seperti itu. Nah, ini notifikasinya di sini. Ya, sesederhana itu apa yang saya buat yang namanya nonton ini. Kemudian selanjutnya apa ya? Atau udah kode aja? Udah. Kita akan masuk ke bedah kodenya kalau begitu ya. Sebelumnya terima kasih dulu ya buat Mas Catur ya untuk yang bikin aplikasi ini ya. Oke, mungkin sekedar masukan aja ya kalau nanti udah akan demo ya. Kita demonya langsung dari ininya ya, dari link deployment-nya ya, biar nggak kena use Oh, effect ini dua ya, kalinya netflix ini ya. harusnya. Ya, tapi untuk teman-teman yang selanjutnya aja ya, karena Mas Catur udah pakai deployment, udah pakai yang dari localhost, nggak apa-apa ya. Ini kan kena double kan gara-gara use effect-nya Ya, di ini kan ini. deployment kan sorry di sini kan di development kan soalnya kan. Oke, baik. Sebelumnya thank you ya, ini usahanya udah oke lah ya gitu kan, nggak jelek-jelek amat kok, ini kok bagus malah sebenarnya. Oke ya, karena memenuhi fitur yang diminta. Oke Ya, ya, kemudian saya ingin minta tolong jelasin dikit dong untuk dari sisi Mas Catur ya. Oke, ini bagus kok ya. sebenarnya tuh, udah dibilang tuh sama Mas Jas tuh, keren kok, keren ya. Cuman Terima kasih sekarang teman-teman. ini saya pengen minta tolong dibedahin dong kodenya dong itu. Yang tadi kan ada yang now playing ya, betul ya? Ada Ya, now playing apa yang coba Mas masuk deh, login dulu login. kali. Ya, Wah, kalau gitu simpel gimana kompleksnya? Kompleksnya kalau sudah ada database mungkin ya nanti ya, kalau sudah ada perdataan gitu mungkin. Oke, nah di sini ini kan ada tampilin sedang tayang sama rating terbaik sama apa-apa nih ya. Oke ya, saya pengen minta tolong yang rating terbaik dong, itu gimana caranya sih bisa ditampilin sampai sebegitunya? Boleh ini. tolong ngasih tahu nggak? Bedah kodenya. Narik datanya gimana sampai bisa tampil dalam bentuk komponennya yang seperti itu. Itu aja. Oke. Nah, di sini ini ya, ini yang saya kerjakan. Yang pertama itu eh, gimana? SRC komponen. Nah, ini page-nya saya mengikuti saran dari Kak Wendy ya, Mm-mm. menggunakan kontainer ya, biasanya pakai screen. Oke, ini halamannya sedikit ini sebenarnya dan komponennya ini. Nah, itu halaman tadi, halaman dashboard tadi itu ada di home. Nah, seperti ini, sederhana sekali tampaknya ya. Nah, di sini ada beberapa komponen yang saya buat secara custom. Ini berdasarkan pengalaman saya di React ya. Jadi saya bikin komponen-komponen eh, berdasarkan apa istilahnya, tag-tag di HTML gitu. Ada body, header, header itu yang di atas tadi. Kemudian main itu adalah kontainer yang menampung body semua komponen intinya, kemudian footer itu di bawah, section ya. Nah, ini hal-hal ini saya buat karena biasanya kita ketika akan membuat apa istilahnya styling untuk yang sifatnya global itu tidak akan repot lagi, cuman ditembak di satu komponen aja semua berubah. Nah, itu ide saya seperti itu. Oke, tadi di dashboard tuh tadi source code-nya sebenarnya sesimpel ini ya, sesedikit ini. Di sini ada 3 carousel tadi ya, tiga apa istilahnya ya, 3 slider. Nah, tadi mana tadi? Coba. Ini. Nah, di sini ada 3 slider ya, ada sedang tayang, rating terbaik, kemudian segera hadir. Nah, di sini ada 3 kali render, ya, 3 kali render tadi. Nah, ini
segmen ini mewakili satu slider tadi. Satu slider tadi saya namakan dengan movie komponen. Nah, di sini ada movie komponen tadi yang menampung semua data-data yang ditampilkan secara slide tadi. Movie komponen ini adalah komponen custom, jadi ada di sini, ada di carousel, ya, movie carousel. Movie carousel. Ini ada di home, kemudian ada movie carousel, movie carousel. Nah, di sini. Nah, ini satu komponen ini apabila kita buka itu ini sedikit juga sebenarnya. Ya. Karena kita datanya kan kita ngambil ya, jadi kita tinggal menampilkan dan kita styling aja. Nah, di sini saya menggunakan library yang namanya Sweeper. Ini cukup terkenal. Dia terkenal ya, bagi yang sering main React pasti tahu lah ini. Nah, Sweeper ini untuk menampilkan tampilan secara slide seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian saya ambil datanya dulu menggunakan Axios. Saya tampil di result, kemudian saya tanam di stage, ya, set stage. Kemudian ini setelah ditanam di sini, berarti ini nilai di sini adalah data movie-nya ya. Nah, data movie ini kemudian saya mapping komponen di sini. Di dalam tag sweeper. Jadi nanti apa yang keluar di sini, itu apa yang akan ada di, apa yang bisa kita swipe. Gitu. Nah, di sini, di dalamnya ini, lagi-lagi komponen custom lagi, menggunakan komponen item. Nah, komponen item ini kalau dibuka ini sedikit juga ya, menggunakan cardnya MUI biasa. Kemudian gambarnya tadi, kalau lihat ini ya, gambar ini ya. Nah, gambar ini ada di sini card media. Card media, kemudian ini endpoint-nya dari IMDb-nya. Kemudian ini poster pad-nya yang kita ambil dari datanya tadi. Kemudian muncullah blok ini, itu muncullah gambar ini gitu ya, dalam satu card. Dalam satu card muncul itu, kemudian untuk deskripsi bawahnya ada bintang, judul, sama tahun produksi, itu ada di blok ini. Ini ada rating tadi ya, rating, kemudian divider ini adalah pembatas ya kalau di MUI. Sebenarnya nggak kelihatan karena ini hitam ya, harusnya di sini ada garisnya. Nah, itu divider. Kemudian ada typography model body one, itu yang untuk title ini ya agak gede. Kemudian ada typography varian caption itu yang kecil. Nah, di sini. Nah, ini satu card itu dalam satu kotak ini terbuat dari script ini. Nah, script ini kan satu kotak. Satu kotak ini di looping, diperbanyak menggunakan script sini. Nah, script ini dipanggil di home ini. Nah, seperti itu. Gambarannya seperti itu yang saya buat. Ya, Simpel sekali sebenarnya. Wis, jangan bilang simple, Pak. Teman-teman yang Gitu. baru mungkin agak kehilangan arah loh, gitu ya. Oh. Ya, oke. Baik. Terima kasih ya untuk dari Mas Catur ya. Ini penjelasannya sangat detail sekali ya, gitu ya. Wah, simple ya. Ada yang ngomong begitu. Ya, banyak jalan menuju Roma ya. Oke. Ya, banyak jalan menuju Roma begitu kan. Cara untuk menyelesaikan permasalahan ini bisa ada banyak begitu. Ya. Oke, baik Mas Catur. Terima kasih banyak udah dibedahin ya kodenya ya kalau begitu ya. Saya mau kasih masukan dikit aja kalau gitu dari punyanya Mas ya. Oke. Yang pertama tuh yang tadi tuh yang ada di halaman apa namanya? Halaman yang detailnya ya, yang tadi halaman movie detail. Itu ada yang budget sama pendapatan ya, yang situ pakai koma itu angkanya itu ya. Oh ya. Itu kan sebenarnya in USD ya kalau nggak salah ya, kalau nggak salah ingat ya, atau in IDR itu. Halo? Saya kurang tahu sih itu. Oh, kurang tahu ya. Oke, baik. Maksudnya kan itu kan sebenarnya kalau misalnya pakainya USD berarti kan biasanya pakainya titik ya, bukan pakai koma ya. Gitu. Oh ya. Itu aja sih, itu yang pertama. Terus yang kedua itu sedikit ya typo, saya nggak omongin lah ya, thriller situ udah tahu kan ya itu typo sebenarnya. Udah, yang itu cuekin aja lah kalau soal typo. Cuman di card media yang saya pengen omongin, boleh coba lihat dari sisi kode card media. Card media. Tadi ada pakai card media di item ya, card media itu
kita kan kalau misalnya bikin kode harus mikirin accessibility-nya juga ya. Jadi ALT-nya itu kalau bisa tolong bikinnya yang benar gitu. Itu ALT-nya Oh, Green Iguana semua ya. Mungkin bisa pakai nama dari image apa nama dari dari movie template-nya yang MUI. aslinya gitu ya. Oke. Itu aja sih sebenarnya sih masukan dari saya. Kalau dari sisi tampilan mah udahlah, udah oke kok itu kok. Ya, dibilang dibilang bagus mah udah bagus itu mah. Terima Ya. kasih, terima kasih. Oke. Terima kasih Mas Catur kalau Eh, begitu. ya, Mantap, terima mantap, kasih mantap. teman-teman atas kesempatannya. Iya, Baik, saya subscribe, iya. subshare. Baik. Baik, terima kasih. Terima kasih kalau begitu. Oke, kita lanjut ya. Untuk pair yang kedua ya. Pair 45, Mas Bardisba dan Mas Samuel ada? Ya, hadir. Oke, yuk, ayo open cam yuk. Hari Oh ini iya, pokoknya yang sorry presentasi sebentar. harus open cam begitu. Sudah ya? Ya, sudah, sudah. Ya, gimana gimana? Yuk, nanti Oke. presentasinya bukanya yang halaman deployment ya. Oh, Oke, jangan yang ini development. Soalnya kalau oh, use effect kan ada masalah ya. Takutnya nanti apa ada efek-efek yang tidak disukai nongol 2 kali gitu kan. ya. Oke, ini Oke, sip. langsung share screen atau gimana? Ya, langsung share Share screen screen. saja. Perkenalan sedikit, kemudian langsung sambil share screen. Boleh? Yuk. Oke. Mm-mm. Oke, selamat malam teman-teman. Bang Wendy juga. Ya, Kami dari PR45, anggotanya saya, Bardisba, dan ini rekan saya, Samuel. Mungkin Samuel mau kenalan juga. silakan. Ayo, mumpung. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, selamat malam Ya, selamat malam. Mm-mm. Mas Dewi sama teman-teman sekalian. Saya bersama Mas Diba juga. Kenalkan saya nama saya Samuel Budi Darwan. Aja. Oke, itu aja ya. Baik-baik kalau gitu. Silakan presentasinya. Ayo, coba dikasih lihat. Ya, oke. Sebenarnya yang dibuat ini ya mengikuti desain yang ada di Figma ya, nggak jauh-jauh, karena kan udah didesainin, jadi kita nggak usah mikir gitu ya. Yang penting kita tinggal bikin aja gitu. Nah, untuk di halaman pertama ini, di halaman home-nya itu sama seperti yang ada di Figma, kan pilih, oh sorry, oh ya, halaman awal kan pilih profile ya. Jadi di sini tuh kalau di Figma kan ada 4 ya. Jadi di sini juga ada 4 sebenarnya. Kalau misalnya kita create profile, misalnya kita create profile. Oh, ini name ya. Oke, dan di create profile ini bisa pilih fotonya. Jadi ada pilihan 4 ini. Nanti setelah bentar, create profile tadi, saya login dulu ya. Jadi dia masuk di sini. Jadi empat akun yang terakhir dibuat register atau login, jadi dia akan masuk sini gitu. Oke, sekarang coba login ya. Atau langsung ke movie-nya dulu ya. Nanti kan loginnya waktu detail ya. Oke, untuk halaman movie utamanya kayak gini. Ini ada slidernya atau carousel. Ini ambil dari TMDB kalau nggak salah. TMDB apa ya? The Movie, ya itu saya lupa nama API-nya. Pokoknya sesuai yang ada di guideline ya. Oke, itu. Lalu di bawahnya ada carousel yang kalau ini satu movie satu slide, ini ada 4. Kalau di tampilan mobile dia langsung responsif jadi 1 gitu. Oke, kalau di klik detail, oh ya, harus login dulu sesuai yang di guideline. Ya, kita login. Ya, oke, kita buka salah satu filmnya. Ya, ini ambil dari API, terus ada judul filmnya, genre filmnya, tahun rilis filmnya, terus ada ini yang sudah ini ratingnya kalau tidak salah ya. Ini deskripsi singkatnya, terus ada watch trailer, ini dari API juga. Bisa di-play, ambil dari YouTube. Terus juga karena di API-nya ada beberapa video lain,
nggak trailer doang bisa dipilih di sini. Ya. Oke, terus selanjutnya ini ada posternya, ada reviewnya. Ya, terus di bawah ada popular movie gitu. Ini dari API juga. Terus selain itu ada, oh ya ada search-nya juga, bisa cari film di sini. Oke. Ini dari API juga filmnya. Kalau diklik detail nanti masuk ke halaman yang sama kayak tadi. Seperti itu. Ya, kalau dari saya kayak gitu sih. Oke, baik. Karena ini pair, jadi saya mau nanya, pembagian tugasnya bagaimana ya? Oke, Mungkin jadi Ya, jujur aja silakan. sebelumnya saya baru tahu baru ketemu pairnya tuh hari Minggu atau Senin gitu ya, siapa Minggu. Mas Samuel ya? Minggu. Ya Minggu. Oke. Nah waktu di hari Minggu itu udah nyicil lumayan banyak sih. Terus habis itu dilanjutin bareng sih. Kalau saya bikin stylingnya ini pakai Tailwind, terus Mm-mm. out pakai Firebase, sama bikin custom carouselnya ini pakai Vanilla.js. Nggak pakai apa library karena kemarin pusing kalau pakai library terus kan baru belajar React juga gitu sih. Oke. Jadi dibikinnya manual ya, Yap, carouselnya ya berarti ya. ya. Oke. Nah, oke, baik. Kalau begitu, terima kasih ya berarti ya untuk Mas Bardesba dan Mas Samuel ya berarti ya. Oke, saya pengen nanya satu, tolong bedah kode dong. Nah, tuh ada yang nanya tuh ya. Ya udah langsung aja lah kita pertanyaannya kayak gitu. Tadi kan situ katanya bisa simpan profilnya 4 katanya kan. 4 paling awal. Nah, tolong dong dikasih tahu dong itu gimana caranya sih bisa caranya untuk nyimpen katanya tuh. Oke. 4 yang paling awal itu. 4 yang terakhir ya, sorry ya. 4 yang terakhir login ya. 4 profil yang terakhir login itu caranya gimana tuh katanya tuh. Oke. Mm. Ini udah tampil ya code-nya ya? Sudah. Mm-mm. Oke. Ntar ini geser dulu. Untuk komponennya ini di profile page. Jadi tadi halaman profile page itu ambil user list ini dari Redux. Mm-mm. Dari Redux, bentar kita buka ya file Redux. Oh, bentar. User store. User list. Nah, user list ini di awal websitenya diakses itu ambil dari local storage. Mm-mm. Kalau tidak ada di local storage kirim array empty gitu ya. Mm-mm. Oke, nah lalu setelah itu di halaman login dan register Mm-mm. itu, nah ketika berhasil login dari Firebase ya, ini kan di use effect kalau udah login kita dispatch ke Redux-nya, kita masukin add user. Ini add user itu apa ya namanya ya? Istilahnya itu yang ini action-nya ya, action. Oke. Add user ini. Jadi di add user itu ambil payload user berupa email, foto URL sama display name dari Firebase. Lalu dimasukin di user list, di state user list ini user list. Nah, setelah dimasukin di Redux-nya di store lagi ke local storage biar nggak waktu di refresh nggak hilang gitu. Sip, sip. Oke, kalau begitu. Mantap ya, Mas Satya terjawab ya jadinya ya. Pakai apa tuh? Cobaannya jadi dia pakai local storage ya. Tapi dia di balik layarnya pakai Redux-nya tuh gitu. Oke, mantap ya. Ini udah pakai RTK juga ya berarti ya. Udah Oh iya, pakai create udah slash ya di pakai sini. ya. Oke. Tuh ada yang nanya tuh satu lagi tuh. Katanya kalau yang carousel yang vanilla katanya. Cara bikinnya gimana tuh Mas? Katanya spill Oh, dong katanya. carousel. Oh ya, ini kemarin saya sempat browsing-browsing juga sih Ya. buat cari pencerahan gitulah ya. Mm-mm. Untuk carouselnya mungkin dari halaman movie-nya ya. Bentar. Oke, salah satu nih. Oke, Satu aja. Mm-mm. ini Satu kan aja. carousel, ini di define carousel terus parameternya data itemnya, ini link, image sama title. Terus item komponen ini
yang jadi childnya gitu nanti yang di for each gitu. Terus di carouselnya simple sih, pakai indeks sebenarnya. Jadi ini ada indeks kan, indeks awalnya 0 yaitu kalau dibuka di halamannya berarti ini kan indeks 0 nih. Nah kalau misalnya kita geser, dia nambah indeks 1 gitu aja. Kayak gitu. Untuk gesernya itu ini pakai scroll left, terus ambil width dari itemnya ini. Width itemnya ini berapa? Kalau misalnya indeksnya 0 berarti kan 0 dikali width-nya ini. Kalau misalnya indeksnya 1 berarti ya dikaliin total width-nya gitu. Pokoknya sampai di akhir gitu dia pakai ngitung total width dari item ini gitu, biar bisa geser. Yes. Gitu. Oke. Benar-benar dibikin semuanya manual ya kalau kayak gitu ya. Mantap yang ini. Oke, benar-benar dibikin manual ya bagi yang ini ya. Jadi yang pakai swiper gitu kan, nggak apa-apa ya. Ini bikin manual pun boleh, mau pakai swiper pun boleh, mau pakai yang lain-lain pun boleh, nggak apa-apa. Oke, ini mantap banget. Oke, kalau gitu. Makasih Mardisba ya, sudah nge-spill kodenya gitu ya katanya. Oke. Mantap, 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 mantap. Oke, berarti ini Oke, terima saya kasih ya stop share ya. kalau begitu ya. Ya. Oke. Untuk tim Mas Bardisba dan Mas Samuel, terima kasih. Oke, Thank you. kita lanjut ya kalau gitu ya. Baik, kita lanjut ke pair 22 berarti ya. Mas Maulidi Rahman nih katanya nih. Solo survivor kita lagi. Ayo, mana ini? Ada orangnya? Ada lah ya. Tadi udah ngechat kok. Ayo. Cek tes apakah masuk? Agak kecil ya suaranya. Boleh tolong dibesarkan suaranya, gainnya. Cek tes. Iya. Bagi teman-teman yang lain bagaimana? Apakah terdengar? Kalau dari saya sih, saya harus gedein banget ya. Agak kecil soalnya suaranya. Iya, mungkin mic-nya ini kayaknya kecil. Oke, nggak apa-apa deh, nggak apa-apa deh kalau begitu. Ya, silakan. Scan dulu. Open cam juga lah kalau bisa begitu. Iya, yang sudah selesai presentasi boleh matiin video? Iya, boleh. Boleh matiin video ya. Oke. Ini udah terlihat ininya? Iya, sudah terlihat. Yes. Selamat malam teman-teman. Ya, selamat malam. Baik, jadi nama saya Maulidi Rahman. Jadi saya di sini kerjanya solo ya, jadi keteteran juga sih ngerjainnya. Jadi untuk pertama ini ada halaman beranda, halaman awal. Untuk navbar saya pakai ini, untuk styling saya campur-campur kan. Gunakan untuk navbar saya pakai red bootstrap, untuk ini pakai sweeper, sebagian ada yang pakai MUI juga. Jadi kemarin ngerjain saya lama di sini di bagian slider ini. Mungkin ada 3-4 hari di sini karena nyari. Kemarin kebanyakan datanya keluar vertikal. Baiklah, jadi selanjutnya ini udah login. Saya logout dulu ya. Oke. Jadi untuk halaman detail sesuai kan harus login dulu. Saya coba login dulu. Login. Kemudian halaman detail ini, halaman detail sederhana aja sih. Ini saya pakai tabel aja, nampilin datanya biar enak nyusunnya. Jadi ada poster, ada poster juga dari apa ya, lupa saya dari apa. Ini ada judul, tanggal rilis, rating dan lain-lain. Kemudian ada trail juga. Ini saya pakai React YouTube untuk itemnya. Mungkin
itu aja sih, soalnya fiturnya ngikutin yang diminta aja. Iya, ya Ya, nggak apa-apa. Bagus kok ini sebenarnya kok ya. Kita nggak usah banding-bandingin tampilan-tampilan dulu. Yang penting kita ngomonginnya fitur-fiturnya dulu kok ya. Ini fiturnya lengkap kok, ya kok. Benar, ini fiturnya lengkap kok. Jadi kamu nggak usah berkecil hati. Wah, yang tadi kayaknya tampilannya wah banget. Sekarang giliran saya kok kayaknya ya, minimalis, gambar pecah-pecah kayak gitu. Nah, itu ada nggak usah kayak gitu. Tenang aja ya. Oke ya. Paling saya pengen nanya yang pertama begini dulu sih ya. Oke. Kamu boleh scroll ke atas sedikit. Ini yang di halaman yang pertama ini pecah kenapa ya? Iya, nggak tahu, ini saya ngambil dari file back gambar backdropnya langsung. Jadi Oh, saya besarin jadi pecah gini, sebenarnya kalau bawaannya sih kecil gambarnya, nggak segini. iya, awalnya Jadi bawaan rada maksa sih. ya rada di stretch banget ya, ini gambarnya Paksain jadi ya. burem ya mungkin ya. Oke, baik kalau begitu. Nggak apa-apa. Tadi saya pengen nanya, kalau gitu kita coba bedah kode ya sekarang ya. Oke. Ya. Saya pengen kamu buka dulu VS Code-nya. Ini aman kan ya? Nggak meledak kan ya ini ya komputernya gara-gara buka VS Code sambil presentasi begini ya. Aman ya, aman ya. Oke. Sip. Soalnya kan biasa kan bisa ini kan bisa lepas landas gitu katanya kan ya kan. Kipasnya gitu. Rada berat. Kipasnya rada berat ya. Iya. Saya pengen nanya tadi kamu bilang pakai pakai YouTube-nya itu pakai apa tadi? Boleh tolong jelasin sedikit nggak? Biar teman-teman lain juga tahu gitu loh. Yang YouTube aja tadi. Jadi kemarin untuk YouTube, kemarin saya sempat pakai iFrame yang langsung dari YouTube kan waktu bagian kan bisa. Cuman kemarin kayak ngebug gitu, jadi penasaran, kemudian saya coba pakai Red YouTube. Ternyata ternyata bukan karena itunya, ternyata karena nggak pakai optional chaining kan dari Kak Wendy kan, nah jadi ternyata bisa aja sebenarnya pakai iFrame bisa. Jadi karena udah terlanjur, udahlah saya pakai ini Rek YouTube aja. Oke. Nggak, coba jelasin deh dari sejak milih komponennya ya, dari sejak milih movie-nya sampai videonya bisa tampil. Itu gimana caranya ya? Gitu. Biar teman-teman lain juga tahu gitu. Pertama kan di homepage ya, di area halaman homepage itu nanti ada ini untuk list yang slidernya itu kan dari movie, dari tab, kemudian klik movie-nya, nanti ke halaman langsung di bawah ke halaman detail. Jadi sini saya ngambil ID halamannya. Jadi saya ambil, saya tempelin di sini. Sebenarnya awalnya saya mau pakai itu instance kan, hasil instance. Cuman takut ngeganggu yang di halaman homepage kan, kalau ngerubah cuman nggak tahu caranya gimana yang benar gitu. Jadi ya udah saya pakai langsung base URL gini aja. Saya tempelin ID-nya kan. Jadi kan kalau untuk di detail harus ada tambahin ini open to respond video biar ada videonya. Jadi nampilin video, tampil detail dan lain-lain. Kemudian untuk videonya sini ada yang React YouTube tadi. Jadi di sini saya langsung masukin aja video ID-nya dari yang kita ambil tadi dari TMDB-nya. Nah, itu sih. Dan ketika kita pakai YouTube itu dari React YouTube itu langsung videonya bisa tampil berarti ya. Iya. Gitu ya. Tanpa perlu adanya iframe lagi ya, gitu kan. Ya, jadi nggak pakai iframe, langsung dari React YouTube aja bisa. Oke. Baik. Nah, gitu ya, teman-teman ya. Jadi ada trik lain tuh. Katanya kemarin kan ada yang susah, Kak, mau bikin iframe susah, Kak. Ya udah, kita bisa tambah package lainnya tuh, namanya React YouTube. Begitu. Oke. Kemudian sebenarnya saya pengen komentar dikit ya, boleh ya? Kita buka kode kamu ya, kalau gitu ya. Kita buka kodenya kamu. Di situ scroll ke atas sedikit, Mas mau. Oke. Sebenarnya agak tidak disarankan ya sebenarnya menggunakan dua UI yang berbeda ya. Iya. MUI itu juga sebenarnya ada tabelnya sendiri. Jadi sebenarnya nggak perlu sampai dengan kita butuh menggunakan React Bootstrap-nya sih. Sebenarnya sih itu sih. Pengen ngomongnya gitu aja sih.
Ya kemarin sih sempat error juga waktu panggil kabel, nggak tahu yang kepanggil yang mana, ternyata pas lihat di atas ini ternyata bukan React Bootstrap Oh, Jawab yang mana, jadi bingung. iya, iya, Mungkin iya. karena dua styling itu tadi. Iya, jadi dua yang berbeda itu biasanya Iya. agak bahaya ya, gitu ya maksudnya. Kombinasi itu kadang-kadang bisa bagus, kadang-kadang bisa jadi bentrok gitu. Jadi kayak ngomong itu aja sih, hati-hati di situ. Oke. Ya, Tapi jadi terima terima kasih kasih. ya. Di sini udah explore sampai pakai React YouTube, bisa nyari-nyari, itu udah mantep loh. Oke, sip. Kira-kira seperti itu Ya. kalau dari saya inputnya ya. Oke, baik kalau gitu Mas Mau boleh ditutup kalau begitu. Terima kasih ya sudah Ya, makasih Kak. mempresentasikannya. Ingat loh, ini nggak dibilang jelek loh ya, ini bagus loh. Yang terpilih ini tuh bagus gitu pokoknya. Iya. Jadi nggak ada Saya kata-kata nggak. yang terpilih itu ngomongnya punya saya sederhana, punya saya simpel. Enggak loh, di sini semuanya bagus-bagus kok. Tenang aja ya. Ya, Oke? saya kaget sih terpilih Kak. Iya kalau gitu. Oke, baik. Iya, Terima terima kasih kasih. ya, Mas Sol gitu. Kita lanjut kalau begitu. Kita masuk ke pair yang keempat nih kita, pair 13, Mas Muhammad Reza dan Mas Wandi Wahidin. Apakah ada? Hadir. Oke, silakan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Maaf Iya, ya, lagi gelap. nggak apa-apa. Yang penting muka tampak, bisa share screen, ngomong lah aplikasinya gimana. Oke. Langsung share screen aja ya. Iya, silakan. Sudah tampil belum Kak? Sudah. Iya. Ini Mas Wandi Bismillahirrahmanirrahim. hari ini sendiri aja atau Berdua Kak, ada Mas Reja. Mas Reja ada juga, di Zoom, boleh ya. tolong ini juga open mic gitu ya. Oke, nanti perkenalan sedikit, kemudian ngomongin aplikasinya, begitu ya. Oke, yuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Wandi dari PER 13. Anggotanya saya dan Mas Reja, ada di Muhammad Reja di situ. Pertama-tama inilah tampilan awal yang di share screen. Tampilan awal pas kita masuk ke website ini, di mana page yang terbuka adalah page home-nya atau page slash. Buatnya saya dibuat page slash. Di dalam page home ini ada beberapa komponen, yang salah satunya navbar, sama main komponen, lalu row komponennya ini, dan footer. Di dalam navbar komponen ini ada icon, ada navbarnya juga, dan tombol login dan register. Yang pertama, yang icon ini ketika diklik, tujuannya sih untuk yang kayak Mas yang pair kedua tadi yang dibuatnya bikin otomatis, tapi karena KWND juga nyaraninnya kalau itu langsung ke page login aja katanya. Ya udah nggak dibikin itu. Selanjutnya, ketika kita belum login, ketika diklik di mana aja, misalnya di sini, kita akan diarahkan ke page home-nya, page login. Di dalam login ini ada ya untuk loginnya. Ketika belum punya akun, kita diarahkan ke register dan langsung aja buat akunnya, misal mail.com. Yang ketika ada error, saya menyimpan errornya di sini, error.message-nya di bawah inputannya, dan ketika tidak error mah gimana ya, yang nggak error, sebentar. PER 13. Dan ketika berhasil langsung ke page home yang tadi, dan berubah yang tadinya login dan logout sekarang jadi sign out dan nama email yang tadi terdaftar gitu. Terus ketika sudah login, kita klik itu menuju ke page detail. Detailnya seperti ini, ada komponen title, terus tagline, sama
overview, dan posternya juga. Lengkapnya ada di bawahnya, seperti rilis, language, popularity, dan rating. Terus ketika kita klik tombol play, saya mengarahkannya ke ini di homepage-nya. Homepage di API-nya ada tag homepage, ya komponen homepage. Saya arahkan ke situ aja, jadi nggak memutar play filmnya gitu. Terus apa lagi ya? Udah sih itu aja paling. Oke, baik. Sebelum ditutup, pembagian tugasnya gimana? Oh iya, pembagian tugasnya yang apa ya? Untuk pembagian tugasnya saya desain navbar, homepage, detail, dan get API-nya. Sedangkan Mas Reja untuk login, register, dan yang berhubungan dengan Firebase-nya aja gitu, Pak. Baik. Kalau begitu, terima kasih ya. Ingat loh ya, sekali lagi kalau udah terpilih tuh artinya tuh udah bagus gitu loh. Jadi jangan minder-minder gitu. Ngomongnya kayaknya wah nggak pede gitu loh sama kode Nggak sendiri. pede. Gitu. Aduh, Baru jangan pertama nggak kali, Kak. pede dong gitu loh maksudnya loh ya. Ini pokoknya udah terpilih tuh udah bagus gitu loh maksudnya ya. Jadi jangan sampai nggak pede begitu gitu. Oke, baik. Iya. Terima kasih ya kalau begitu ya. Udah ngomongin tentang aplikasinya yang bagus ini ya. Oke, nah sekarang waktunya kita mau bedah kodenya. Oke, di sini boleh tolong dari Mas ini ya berarti ya, Mas Reza ya yang jelasin ya, gantian ya gitu maksudnya ya, boleh? Jadi Mas Wandi tetap share screen aja nggak apa-apa. Dari Mas Reza Ya. boleh tolong jelasin nggak? Tadi kan katanya Mas Reza bagian yang apanya? Bagian yang Firebase-nya ya berarti ya. Oke. Iya. Berarti boleh tolong jelasin nggak tuh dari yang Firebase-nya itu kalau misalnya sampai ketemu error terus bisa nampil tuh tulisan errornya itu gimana tuh ya? Boleh tolong jelasin nggak? Baik Kak, sebelumnya suara saya dengar Kak. Kedengaran. Iya, Mas Reza suaranya kedengaran. Nah, gimana? Mungkin Mas Wendy boleh itu Mas, coba tolong arahkan ke page login atau register Mas. Oke. Nah, di sini Kak, saya langsung pakai Firebase Hook Kak. Kalau yang kemarin kita belajar kan cuma pakai Firebase Hook yang use out aja Kak. Kalau di sini saya langsung buat pakai yang hooks dari Firebase-nya yang langsung create user sama login Kak. Jadi lebih simpel gitu Kak, bisa ditaruh bisa diletakkan di satu page saja Kak. Kan karena dia hooks, di situ buat cons isinya array kan Kak, ada di situ fungsinya sendiri. Yang kedua ada loginnya, ada usernya, ada errornya. Nah, kenapa tadi bisa error? Karena udah ditampung di variabel errornya itu. Maka pada saat dicek di situ kan ada tuh Kak. Dia dicek apakah ada error. Nah, kalau misalkan ada error, dia akan menampilkan error gitu Kak. Yang di line 44 itu ya berarti ya? Iya. Oke, baik. Ini sebenarnya berarti Mas Reza ya, itu sebenarnya mempelajari lebih dari apa yang udah diajari gitu ya maksudnya ya teman-teman ya. Jadi boleh scroll ke atas dikit ya. Oke, scroll ke atas dikit yang use-nya itu. Nah, gitu ya. Oke. Jadi yang bagusnya di sini adalah yang di line 10 sampai 15 ini nih. Tuh, teman-teman. Ini annotate saya kelihatan nggak ya? Saya lagi annotate nih. Kelihatan nggak yang warna biru ini? Loh, hilang. Nggak ada Kak. Yang ini, nongol nggak sekarang? Nggak ada. Oh, nggak ada ya? Oke, berarti saya lagi nggak bisa annotate di sini. Oke. Oke. Jadi tadi di line 10 sampai line 15 ya, teman-teman bisa lihat ya di sini ya, bahwa di sini
Kalau kemarin kan kita bikin sendiri ya, ada API, Firebase, segala gitu kan. Oke ya, kita bikin fungsi-fungsinya sendiri. Nah, di sini Mas Reza itu memanfaatkan ya, yang namanya adalah use sign in with email and password gitu. Jadi dia menggunakan hooks yang memang khusus untuk dari si Firebase-nya itu buat melakukan sign in-nya di sini. Begitu. Oke, jadi dia pakai ini, dia langsung dapet tuh hasilnya apa gitu ya. Ada error atau apa-apa. Ini mirip-mirip sama use out state ya. Sebenarnya ya mirip-mirip, cuman ini langsung dipakai untuk melakukan sign in-nya gitu ceritanya. Oke, jadi ketika dapat errornya atau dapat apa-apanya, ya dia langsung menggunakan conditional render yang ada di line 40 tadi ya, kalau nggak salah ya. Line berapa itu? Line 44, oke, yang di line 44 itu. Nah, gitu ya ceritanya ya teman-teman ya. Oke, jadi ini udah bagus kok ini kok. Sip, mantap untuk eksplorasinya ya. Terima kasih ya dari Mas Reza ya. Jadi harapannya kan setiap kali ada presentasi gini berarti ada ilmu baru yang bisa kita dapatkan gitu ya untuk teman-teman sekalian. Oke, baik. Terima kasih ya kalau begitu ya sudah dipresentasikan ya. Ini bagus loh sekali lagi ya, sudah mulai nge-explore sendiri, sudah mulai pakai sendiri gitu ya. Itu bagus kok. Oke, mantap. Sip. Terima kasih. Kalau begitu. Izin ngopas boleh nggak ya nanti? Ya, kalau nanti sudah selesai teman-teman mau pakai ya silakanlah dibaca, dilihat, digunakan, di ATM-kan sebaik-baiknya, begitu ya. Oke, tapi jangan yang penting ya jangan cuma copy paste aja ya. Gitu ya. Oke, dimengerti lah maksud dari kodenya. Oke, baik, terima kasih teman-teman, Mas Wandi dan Mas Reza ya berarti ya. Oke, kita lanjut berarti setelah ini berarti Solo 16 ya, oh bukan PRS, Solo 16. Mas Satya Wibawa ya, ayo. Oke. Halo, selamat malam. Selamat malam, Mas Satya Wibawa. Boleh open cam ya, biar bisa lihat. Nah, oke, terlihat sudah mukanya begitu ya. Oke, Iya. sip. Silakan Mas Satya lanjut. Waktu dan tempat dipersilakan. Udah kelihatan ya? Belum? Oke, sudah. Yes. Sudah. Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam, Selamat malam. Kak Wendy. Ya. Perkenalkan saya Satya. Kebetulan sebelumnya kalau misalnya ada teman-teman yang punya GitHub, ayo kita kenalan dulu di GitHub, bisa saling follow gitu. Siapa tahu nanti ada join project apa, belajar bareng dan sebagainya gitu. Jadi itu saja. Kemudian di sini saya mau mempresentasikan apa yang sudah saya buat sekitar hampir 5 hari, karena saya kebetulan mulainya itu dari Minggu karena ada kegiatan dan lain sebagainya. Di sini ini sebenarnya tampilan awalnya. Saya menggunakan 2 carousel, yang pertama yang ini dan yang kedua saya buat sendiri yang ini. Sebenarnya nggak buat sendiri sekali sih, saya nyari di internet itu ada yang buat tentang dokumentasinya gimana dia buat Netflix slider kayak gini. Lalu saya tiru, terus saya sesuaikan dengan yang saya pakai itu material UI. Jadi di sini dia menggunakan pakainya itu share screen-nya ke stop Mas, sorry. Oh, ya. Tolong di share screen ulang. Oke, sudah. Enggak, yang kelihatan second screen-nya ini ya, atau apa? Ya. Sudah ya? Ya, sudah. Ya. Kemudian ya, habis itu saya sudah membuatnya seperti ini, kemudian saja langsung misalnya dia klik ini ada kelihatan halaman detailnya. Halaman detailnya tidak kelihatan karena kita belum login. Ketika nggak punya akun kita bisa register. Terus kalau misalnya kita juga saya juga sudah membuat dengan login with Google. Jadi ingin belajar gimana sih caranya login with Google gitu. Ternyata gampang sekali buatnya di Firebase. Import saja gitu. Setelah kita login ada halaman seperti ini ya. Saya jiplak-jiplak sedikit dari Netflix seperti apa gini ya flow-nya gitu. Sebenarnya ini cuma gini aja sih ya, cuma link yang biasa aja. Ketika diklik itu masuk ke halaman yang ini homepage-nya. Setelah itu kalau misalnya kita klik movie-nya terus ada ini
ada video-videonya seperti itu, ada trailer dan teasernya. Saya cuma naruhnya overview saja, jadi nggak ada detail yang lain. Dan saya juga naruh similar videonya, similar movie-nya. Misalnya kayak ini, Minions, ada similarnya seperti apa. Kemudian ada TV show, saya coba-coba untuk menampilkan TV show yang ada di, saya menggunakan API PMDB, kemudian ada personnya, aktor-aktornya. Kemudian kita juga bisa search, misalnya Robert, itu yang tampil itu ada TV, ada movie, ada aktornya juga gitu. Tapi ini agak masih berantakan sih jadinya. Kemudian itu saja sih yang sudah saya buat. Gitu. Saya juga sudah coba-coba sedikit masalah apa namanya, gimana buat responsifnya gitu. Ya saya belajarin itu sih, agak rumit sih di awal, tapi makin lama ya ternyata gampang juga buat pakai material baru. Itu saja sih. Ada yang mau ditanyakan? Jangan dulu ya, yang ini ya. Paket lengkap tuh beli katanya tuh. Wah, ini benar ya, ini paket lengkap ya, ini ya benar. Salut untuk yang ini ya, karena sudah kerjanya sendiri, paketnya pun sangat lengkap yang di sini ya. Oke, baik. Mas Satya, saya pengen nanya sedikit ya kalau gitu ya tentang eksplorasinya Mas gitu kan ya. Oke, berapi-api itu katanya memang. Oke, boleh jelasin dikit nggak Mas tentang yang sign in with Google itu? Itu kan nggak ada di sini kan? Berarti kan Mas kan mengeksplorasi sendiri itu. Boleh tolong dijelasin nggak? Biar teman-teman juga siapa tahu nanti bisa pakai tuh gitu kan. Sign in with Google itu cara pakainya gimana sih Mas? Gitu katanya. Baik, saya mau jelasin masalah sign in with Google-nya itu. Itu saya dibuat di kontainernya di login page ya. Terus saya sudah ya. Nah, di sini saya buatnya login with Google. Ternyata sudah buat functionnya di Firebase yang seperti Kak Wen diajarkan di videonya. Itu yang bagian ini. Oke. Ternyata saya cari dokumentasinya, kemudian kebetulan dokumentasi yang saya ketemuin itu pakai Firebase yang versi jadul gitu. Jadi saya coba-coba kira-kira kalau misalnya versi jadul itu gimana caranya ditranslasi ke ini yang udah versi yang sekarang gitu. Soalnya kalau saya pakai di dokumentasi di Firebase agak-agak tidak ngerti gitu. Oke. Jadi kadang-kadang membacanya agak pusing sih ya memang ya dokumentasinya ya yang Firebase. Tenang, saya juga mengakui kok. Waktu awal baca juga saya pusing kok itu bacanya kok. Oke. Kemudian ini saya import dari Google Out providernya. Kemudian dari providernya itu custom parameter. Kemungkinan ini kayaknya di Google itu kan ada beberapa prompt yang mesti diginikan kan. Mesti dimasukkan gitu. Yes. Yang kebetulan ini saya promptnya select account, jadi setiap dia login, ya pasti milih account dulu gitu. Ya. Okay. Itu sih yang saya tahu, yang saya ngertinya ya. Tapi kalau misalnya salah, mohon maaf. Benar kok, benar. Kemudian providernya ini dimasukkan ke sign in with pop-up. Nanti providernya ini kita bisa ubah-ubah, mau Facebook, mau Google, GitHub dan lain sebagainya. Yes, tuh tergantung apa yang diimport di atas ya, gitu kan ya. Itu ada yang diimport ya untuk Google Out Provider itu. Ya, Google Out Providernya dapat dari sini. Firebase. Bawaan dari Firebase Out-nya. Oke. Sip. Terima kasih kalau gitu untuk penjelasannya. Mantap. Mas Satya, terima kasih ya. Tuh, katanya tuh ada yang mau fallback. Boleh tuh dikasih lihat lagi tuh Mas tadi. Biar siapa tahu habis ini banyak yang mau fallback juga tuh ya Mas ya. Ya, kebetulan kan kalau desainer kan mainannya apa Figma dan lain sebagainya gitu. Kalau di programmer itu kan kita punya GitHub, kenapa nggak saling follow-followan gitu. Betul, itu dia. Sip. Terima kasih untuk penjelasannya ya Mas ya. Oke, mantap.
Oke, kita lanjut ya kalau gitu ya. Untuk pair selanjutnya ya. Pair 51, Mas Muhammad Arifin dan Mas Fahri Fahlan dan Tiano, apakah ada? Ada Kak. Oke, nah sudah tampak Hadir. juga. Mas Fahri, apakah Iya. hadir? Baik. Oke, hadir. Oke, Ya, silakan. ya. Assalamualaikum teman-teman. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya. Terima kasih ya Kak, Iya. Kak Wendy. Atas ilmunya ini aku bisa membuat react loh. Sama-sama. Ya, kalau aku begitu. langsung share screen Silakan. ya. Iya. Ya. Ini kolaborasi antara saya dengan Mas Fadli, Farhan. Ya, ini halaman utamanya Kak. Halaman utamanya home. Lalu ada sign in. Sign in ini bisa menggunakan Google, menggunakan GitHub. Contohin yang pakai GitHub dong. Potongnya langsung ya, nggak apa-apa ya. Oke. Contohin yang pakai GitHub ya. Yuk. Oke. Nah, untuk pembagiannya, bentar. Untuk pembagian tugasnya, untuk outnya Mas Farhan, Mas Fadli ya Mas. Fahri, Fadlan ya, Mas Fadli Sabi Farhan. Mas. Fahri, Sabi. Oh ya. Fadlan bisa. Ya. Lalu untuk layout, home, movies dan lain-lain itu saya seperti itu. Kita langsung saja. Nah, karena ini sudah saya send in dengan punya saya, otomatis dia langsung redirect. Sebelumnya kalau jika belum, nanti ada outnya ya, muncul untuk verifikasi. Ya. Oke, ini langsung menuju redirect, menuju ke Explore Movies-nya. Kalau untuk home akan berubah menjadi Hai Muhammad Arifin, selamat malam. Nah, kalau kita bukanya pagi, selamat pagi. Kalau siang, selamat siang, seperti itu. Oke. Untuk tampilannya masih sama, namun hanya ininya yang saja berubah. Dan registernya akan menjadi sign out. Kita langsung explore movies-nya. Di sini saya random saja. Ada trending movies, 51 original, top rate, action movies, comedy movies, horror movies. Nah, ketika diklik salah satu ini, lalu akan menuju pakai Usparam, menuju ke halaman yang dicari menggunakan ID. Oke. Nah, ini ada top bill cash-nya. Lalu ada detailnya. Untuk budget ini saya gunakan formatter USD dari JavaScript-nya langsung. Lalu ada rekomendasi. Jika diklik akan juga langsung ke file yang dituju. Dalam artian API yang dituju. Nah, untuk play trailer ini belum sempat seperti itu. Nah, ada fungsi lagi seperti klik search, semuanya kita cari family, maka akan muncul seluruh title yang mengandung family. Gitu. Ketika diklik, maka akan muncul modal dengan jika diklik detail movie, maka akan redirect lagi ke detail movie-nya seperti itu. Nah, ini menggunakan React Bootstrap, Kak. Itu. Mas Fahri, apakah ada tambahan, Mas? Oh iya, lanjutkan dulu aja, Mas. Ya, kalau saya cukup sampai sini, Kak. Oke. Dari Mas Fahri, berarti ada tambahan atau enggak sebelum saya masuk ke bedah kode berarti? Sudah. Cukup sih, udah sampai situ cukup aja. Ya. Oke, baik. Kalau gitu, terima kasih ya
Ini tampilannya wah ya kalau katanya teman-teman ya. Wih, keren yang ini. Oke, baik. Terima kasih ya. Kalau gitu sekarang saya mau nanya sedikit ya, sedikit aja. Oke. Tadi katanya yang di bagian formatter ya tadi ya, formatter currency itu katanya pakai JavaScript standarnya gitu kan maksudnya Kak. Oke. Boleh tolong Ya, jelasin sedikit nggak itu gimana sih caranya Mas buat bikin formatternya itu baik. tadi? Oke. Oke. Aku tadi juga pengen jelasin ini yang page layout. Jadi Oke. ada satu fungsi page layout yang dimana pakai theme provider seperti ini, Iya. lalu kita panggil VS Code-nya header nggak kelihatan sama deh children kayaknya sama deh. footer. Maaf aku potong ya. VS Code-nya Apa? kayaknya nggak kelihatan deh. VS Code-nya Tidak tidak kelihatan ya? terlihat. Iya, yang tershare kayaknya cuman Firefox ininya aja sih, browsernya saja. Oh, mohon maaf. Oke. Coba di stop share terus Nah, share-nya screen aja. nah, Oke, nah kelihatan ini Mas. udah kelihatan. Sip. Nah, ini. Ya. Ini layoutnya page layout. Jadi saya menggunakan page layout, lalu header dan children-nya. Children-nya ini nanti diisi oleh kayak komponen home atau page home-nya. Penggunaannya seperti ini. Oke. Di mana ya? Ya, di sini. Jadi tinggal masukin. Oke. Lalu tadi apa yang ditanyakan tadi Kak? Yang itu formatting. Yang detail itu ya. Formatting uang. Formatting currency Oke. katanya Nah, kan. ini Kak. Jadinya ini seperti ini. INTL ya. Sederhana sih. Iya. Ya, sederhana. Lalu sorry lanjut dulu. Maaf, lanjut dulu. Formatter lalu dipanggil di sini. Ya. Ya, oke, formatter.format ya. Oke, sip. Baik, terima kasih ya. Ini buat teman-teman ya sekalian ya. Mungkin wah kadang-kadang kita pengen bikin currency itu susah banget katanya gitu kan. Tapi ternyata dari JavaScript sendiri itu sudah menyediakannya. Namanya adalah INTL ya, Mas ya. Betul ya. Itu namanya adalah INTL. Mungkin teman-teman bisa coba baca tuh. INTL itu banyak sekali fungsi-fungsi lainnya. Salah satunya adalah number format ini. Oke ya, di mana di number format ini adalah bagaimana caranya kita memformatting angkanya ya. Angka yang ingin kita gunakan. Begitu ya. Apakah kita ingin menampilkannya dalam bentuk currency ataukah dalam bentuk yang lain-lainnya? Itu teman-teman bisa baca sendiri ya dari dokumentasi INTL number format. Gitu sih. Oke. Pokoknya intinya dari setiap presentasi harus ada yang kita dapetin gitu ya pokoknya ya. Gitu. Oke, Mas, terima kasih ya kalau gitu ya untuk bedah kodenya ini. Sangat bermanfaat untuk kita dan teman-teman semuanya. Terima kasih. Sip. Terima kasih Kak. Yuk. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Kak dan teman-teman. Yuk. Oke, kita lanjut ya. Kalau begitu ya, teman-teman. Kita lanjut ke pair pertama sekarang. Pair 01. Mas Muhammad Fadil Ardiansyah dan Mas Yunus Bahtiar. Apakah ada? Hadir, Mas. Oke. Gimana? Ayo. Silakan, ayo tampilkan mukamu dulu gitu kan katanya. Maaf, agak gelap ya, Mas. Nggak apa-apa, iya, aman. Mau gelap, mau terang, nggak apa-apa. Yang penting open cam-nya. Waduh, oke. Sip, ada ya? Baik, dua-duanya ada. Gimana? Langsung ya, ke... silakan. Langsung perkenalan sedikit, langsung masuk pembagian tugasnya, langsung ngomongin aplikasinya, kemudian terakhir sebelum ditutup ngomongin pembagian tugasnya. Yuk. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Ardiansyah dan rekan saya, Saudara Yunus Bahtiar, silakan. Perkenalkan, nama saya Yunus Bahtiar. Jadi kami dari PR 01 ingin mempresentasikan apa yang telah kami kerjakan. Untuk pembagian tugas nih kayak Mas Yunus ini mau jujur-jujuran aja apa gimana, Mas? Ya, ceritain aja, Bang. Jadi sebenarnya saya sempat hilang tuh sampai hari Selasa, jadi saya Selasa belum ngerjain proyeknya, terus baru tahu kalau dicari sama Mas Yunus, terus baru hari Selasa baru ngerjain, akhirnya saya kerjain sendiri,
terus kita diskusi ini proyeknya yang mana yang mau disubmit. Jadi ternyata Mas Yunus milih proyek saya yang disubmit. Jadi ya udah akhirnya punya saya. Oke, ya nggak apa-apa. Ayo silakan dipresentasikan lah pokoknya lah ya. Izin share screen ya? Silakan. Bentar. Sudah terlihat? Lihat. Oke, untuk tampilan awalnya sebenarnya standar aja, nggak banyak macam-macam, fitur macam-macam, kayak cuma buat nampilin popular movies, itu ngambil dari API-nya semua yang udah disediain. Terus di sini juga pakai carousel juga download library. Ini pakai React Multi Carousel, pakai React Material UI Carousel yang untuk bannernya. Terus untuk yang slidernya itu pakai React Multi Carousel. Terus lanjut ke halaman login. Jalan. Terus di sini juga udah errornya udah di handling. Terus di sini juga udah bisa pakai Google, sign in Google. Nanti navbarnya berubah sesuai requirement. Terus kalau misalnya diklik ini, nanti munculin details si movie-nya sama case-nya doang sih. Terus nanti munculin recommendation sama similar movies-nya. Terus di sini juga udah dikategoriin kategori apa aja yang masuk TV season sama series sama yang movies itu udah dibedain. Jadi langsung nembak API-nya yang udah disediain. Terus di sini juga bisa search. Paling kayak gitu aja sih, standar. Terus paling udah logout. Segitu aja dari kami, Mas. Jangan pakai kata-kata aja, itu udah lengkap itu. Kebut banget ini kerjainnya. Waduh, mau kebut mau nggak kebut ya, yang penting sekarang endingnya itu bagus buat kalian berdua. Gitu ya intinya ya. Oke, ngebut aja keren tuh, karena kerjain dari Selasa bisa begini tuh. Teman-teman di chat sudah membalasnya ya begitu. Bener loh, ini bagus gitu ya. Oke, saya pengen nanya sedikit dong kalau begitu. Bedah kode dikit ya kalau gitu ya. Untuk di bagian yang tadi ada casting actor. Boleh tolong jelasin nggak kamu gimana cara nampilinnya itu yang aktornya itu, oke ya. Jadi dari sebuah movie detail bisa dapetin aktornya itu gimana dan sampai tampilin aktornya itu dalam bentuk ada kiri kanannya ya gitu kan maksudnya. Ada bentuk slidernya. Itu gimana sih caranya? Itu sih awalnya dari ini kan ngambil dari details page. Nah dari details page itu kan use query param itu, use param sini ngambil dari link card movie-nya, terus ID-nya itu diolah ke RTK query, buat ngedapetin si cache-nya juga kayak gitu sih. Nah ini use get credits query. Jadi berdasarkan media tab-nya apa, terus ID-nya apa, movie-nya, nanti dapat si cache-nya itu data cache-nya. Terus di render di sini. Mana ya? Cache list. Di cache list nanti di render lagi ke cache card. Cache listnya. Cache listnya dibuka dulu boleh mungkin biar teman-teman bisa lihat sebelum masuk cache card-nya. Cache listnya kayak gini sih, carousel-nya. Pakai carousel. Ambil dari React Multi Carousel. Terus di mapping datanya. Di mapping pakai cache card. Kemudian masuk ke cache card-nya isinya. Cache card tadi. Cache card.
Nah, Cascade-nya ngambil data, ngedistract data, terus masukin data page image-nya, terus masukin original namanya juga, sama karakter, paling itu dong. Oke, baik. Terima kasih ya. Ini lengkap loh ini loh sebenarnya loh ya. Udah lengkap banget. Bahkan ini udah pakai RTK query kan ya. Ada servisnya kan itu kan. Request TMDB API kan ya. Oke. Mantap loh ini loh tuh. Waduh, banyak ya di sini query-nya ya. Oke. Saya bersyukur banget sih Mas, ini bisa belajar RTK query. Oh, iya. Jadi meminimalkan use effect itu yang pusing. Iya, kalau yang orang React biasanya ngomongnya gitu ya, pas ketemu RTK query ya, wah apaan nih gitu kan. Mainan edan gitu ya katanya ya, memudahkan hidup ya. Baik, kalau begitu. Terima kasih ya untuk penjelasannya ya dari Mas Fadil Ardiansyah ya. Oke. Makasih juga. Dan teman-teman. Makasih juga Mas Yunus. Yuk, dan Mas Yunus ya. Yuk. Oke, kalau begitu boleh ditutup kalau begitu screen-nya. Baik, terima kasih ya sekali lagi ya untuk teman-teman yang ini walaupun tampilannya kayaknya enggak sewah yang tadi ataupun enggak selengkap yang tadi ataupun apapun itu gitu ya ngomongnya katanya gitu kan. Sebenarnya wah sih gitu kan ya. Cuman ini pakai RTK query-nya itu lengkap banget kalau pas dilihat kodenya. Makanya wah lah di sini. Oke. Makanya di sini yang tiap kali terpilih itu ada unsur wahnya pokoknya bisa terpilih di sini. Oke, jadi bagi yang tadi ngomong aduh tampilan saya kok kayaknya itu enggak dong, jangan merendah. Anda itu 8 yang terpilih ini di antara sekian banyak orang loh, sekian banyak tim loh. Anda harus berbangga. Intinya tuh begitu. Ya. Oke, baik. Kita masuk ke kontender terakhir kita ya, penantang terakhir kita di malam hari ini. Waduh. Ya, yaitu Mas Karis dan Mas Rian Dharma Chandra. Apakah ada dari PER 42? Hadir. Hadir ya. Oke. Sip. Oke, boleh di ini tampilkan dulu mukanya gitu kan, diberikan penjelasan baru mulai kalau begitu. Ya. Baik, selamat malam semuanya. Selamat malam Mas Wendy. Ya. Kami dari PER 42 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Kami bersama dengan Mas Rian Dharma Chandra ya. Nah, izin share screen. Iya. Untuk Mas Riannya apakah ada hari ini? Ada. Oh, ada ya. Oke, sip. Mantap. Lanjut kalau begitu. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah. Ya. Ini adalah tampilan hasil kerjaan kami, kemudian ini sudah dideploy. Nah, ini tampilan halaman pertamanya seperti yang di Figma itu halaman pertama diminta untuk yang who's watching ini, kemudian kalau langsung ke home bisa sih, tapi untuk nantinya ketika belum login maka untuk menampilkan untuk menampilkan yang detailnya belum bisa. Nah, akan dilanjutkan ke halaman sign in. Kalau belum punya akun, kita bisa ke registernya. Nah, untuk yang register dan sign in ini saya ambilkan dari template MUI material saja. Jadi tinggal copy paste saja, kemudian edit sedikit, ditambahi untuk untuk Firebase-nya. Kemudian misalnya login saja ya, login. Oke, ketika sudah login maka bisa membuka untuk halaman detailnya dan juga kemudian bisa menampilkan video YouTube untuk trailernya. Itu saja mungkin demonya. Kemudian untuk pembagian tugas, sebenarnya untuk core project-nya ini yang banyak mengerjakan adalah Mas Rian, itu ya sudah jago gitu ya. Untuk saya hanya menambahkan ini saja bagian navbar dan bagian Firebase-nya saja serta halaman register sama loginnya itu saja. Pembagiannya seperti itu.
Nah, selanjutnya untuk pembahasan kodenya, silahkan Mas Rian untuk menjelaskan tentang coding tentang movie-nya ini. Dipersilahkan. Halo. Ya, gimana? Halo. Ya. Jadi, sebentar. Jadi yang mau dibahas kode yang mana? Oke, baik. Halo, tes nih. Ini kenapa ya? Kok ada tulisan unstable ya di saya? Sorry. Sebentar ya. Bentar. Tes 1 2 3. Apakah suara saya masuk? Halo. Halo, iya Mas. Oke, sorry ya. Tadi ada tulisan unstable soalnya. Oke, baik. Terima kasih ya. Ini untuk aplikasinya ini sebenarnya bagus loh ya ini ya. Walaupun itu tadi ya yang tadi diomongin katanya halaman loginnya itu comot dari MUI langsung segala gitu ya gitu kan. Tapi nggak apa-apa loh. Ini dari sisi fitur sudah oke gitu sebenarnya ya. Oke. Nah, Mas boleh tolong jelasin sedikit nggak? Itu kan tadi kan ada dari halaman dari movie detail gitu ya. Itu kalau diklik tombol play-nya itu akan pindah ke halaman lain yang akan menampilkan detail yang ada movie yang akan di-play-nya gitu ya, trailernya gitu katanya. Boleh tolong jelasin nggak itu caranya gimana sih? Dari tampilinnya begitu diklik bisa pindah ke halaman itu dan ada videonya gitu. Oke. Jadi yang halaman itu namanya sebentar. Detail. Route yang movie terus /movie ID itu di movie detail hero ini. Nah di sini salah satunya kan ada dua button tadi, button play sama button apa ini? Oh ini yang button play sama button more information. Jadi kalau diklik button play dia bakal link ke movie movie ID-nya /play. Nah /play itu ada taruh di atasnya, masuk ke halaman detail video page. Oke. Buka dulu detail video page. Nah, jadi di detail video page ini dia ngambil nama param dari param sini, dia dapat param movie ID. Yes. Terus ambil data trailernya sesuai movie ID ini. Di sini dia panggil API ya, TMDB-nya. Nah kalau misalnya ada error, dia kalau ada error atau not found, nanti dia balik ke halaman sebelumnya yang nggak ada play-nya ini. Oke. Terus kalau misalnya ada, dicek di sini, nanti dia bakal set link video YouTube-nya. Oke. Di sini. Nah itu pakai iframe ini sih. Pakai iframe ya di bawahnya. Linknya di sini. Oke. Sip. Baik. Terima kasih untuk penjelasannya ya. Kalau gitu ya. Mantap. Di sini juga saya pengen ngasih tahu ke teman-teman sekalian ya. Boleh scroll ke atas dikit mungkin? Dikit aja, stop di situ ya. Mungkin dari kemarin kita belajarin hooks-nya yang kita pakai, use effect itu kita cuma pakai satu kali aja di satu komponen. Tapi sebenarnya ya, use effect itu bisa dipakai lebih dari satu kali per satu komponen. Oke, di sini dari Mas Rian itu ngasih tahu bahwa dari line 15 sampai 17 dia ada use effect sekali untuk nge-fetch data berdasarkan dependency list-nya itu adalah param movie ID dan fetch trailer. Gitu ya. Kemudian yang di line 19 sampai 23 gitu kan. Oke. Itu dia ada lagi tuh use effect-nya tuh ya untuk mencegah yang kalau ketemu error tuh dia pengen ngapain begitu use effect yang keduanya. Dan use effect yang ketiganya yaitu untuk yang nampilin ya. Oke, untuk yang set link-nya itu katanya.
Jadi sekali lagi pembelajaran ya buat kita ya gitu ya, bahwa use effect itu per satu komponen itu bisa digunakan lebih dari satu. Begitu ya. Sama lah kayak use state. Use state kan kita bisa pakai lebih dari satu, di sini juga sama. Use effect kita bisa pakai atau gunakan lebih dari satu. Gitu ya kira-kira ya. Oke. Baik, penjelasannya kalau gitu terima kasih ya Mas Rian ya, sudah bagus gitu ya. Oke, sudah bagus banget ini pokoknya. Pokoknya yang terpilih di sini tuh udah bagus lah pokoknya. Selamat buat ini ya teman-teman ya berarti. Mantap kalau gitu. Sudah boleh ditutup untuk screen sharingnya berarti. Terima kasih ya Mas Rian dan Mas Karis ya berarti ya untuk presentasi di malam hari. Oke. Baik, kalau begitu berarti untuk malam hari ini semuanya sudah presentasi ya. Oke ya. Yang terpilih nih malam hari ini semuanya sudah presentasi. Selamat ya buat teman-teman sekalian ya. Ini 8 tim ini yang sangat wow untuk malam hari ini. Oke. Mantap untuk kalian semua gitu. Ya. Kemudian sekarang ya, berarti nih sekarang nih ya, kita sudah boleh selesai gitu ya. Oke, cuman pengen diingatkan sedikit aja ya, bahwa untuk besok itu akan ada pengumuman ya di REA 2A maupun di REA 2B ya. Mungkin pakai pengumuman kali ya, pengumuman untuk final project. Oke, dan final project ini sifatnya adalah individu. Oke ya, bocorannya itu aja. Oke, dan nanti itu akan dikumpulkan juga gitu ya, tata caranya dan kawan-kawannya akan diberitahukan besok. Cuman kasih tahu hintnya itu dulu bahwa project ini sifatnya mandiri. Kira-kira seperti itu ya. Oke, teman-teman. Kira-kira seperti itu untuk projectnya. Oke. Nah, untuk waktu pengerjaannya dan kawan-kawannya akan dijelaskan tata caranya besok. Oke ya, kalau itu ya. Sip. Kemudian kira-kira seperti itu aja untuk presentasi kita di malam hari ini. Oke, teman-teman sekali lagi yang terpilih ini adalah teman-teman yang wow luar biasa sekali sampai bisa terpilih. Jadi jangan sampai ada yang wah berasa minder kalau terpilih dibandingkan dengan teman-teman lainnya yang katanya lebih wah atau lebih apa-apa. Enggak, terpilih itu udah mantap kok. Ya, oke, kira-kira begitu. Baik, untuk malam hari ini berarti untuk sesi kita presentasi mini project ini sudah selesai. Oke, sekarang saya akan stop recordingnya.